Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan apa jadinya jika terdapat suatu wabah yang apabila manusia membuka matanya maka dia akan melakukan bunuh diri? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam film yang berjudul Bird Box Barcelona. Film ini merupakan sequel dari film Bird Box tahun 2018. Bedanya, film ini mengambil latar belakang di kota Barcelona. Baiklah, bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film dibuka dengan memperlihatkan keadaan kota di Barcelona yang sedang kacau balau. Mayat-mayat dari manusia bergeletakan di berbagai tempat. Kemudian, kita akan beralih ke seorang pria bernama Sebastian yang sedang bermain bersama puterinya. Sebastian pun terlihat sangat menyayangi puterinya. Dari suatu arah, terdengar sebuah suara dari seseorang. Dengan bergegas, Sebastian pun langsung pergi dari sana. Tak disangka, Sebastian malah dihajar oleh beberapa orang yang kemudian mengambil semua barangnya. Saat Sebastian akan melawan balik orang tersebut, dia pun melihat puterinya yang menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, Sebastian pun terpaksa merelakan semua barangnya yang diambil. Setelah itu, Sebastian melakukan perjalanan untuk berkeliling kota. Di tengah jalan, dia melihat sekelompok penyintas yang sedang mencari makanan. Dengan mata tertutup, Sebastian pun langsung menyapa mereka. Sebastian kemudian menyuruh puterinya agar bersembunyi lebih dulu karena dirinya ingin memastikan jika para penyintas tersebut bukanlah orang jahat. Sebastian lalu mengatakan kepada para penyintas itu jika dia sedang terluka. Akan tetapi, para penyintas itu tak memperdulikannya. Sebastian kemudian mengatakan jika dia mengetahui tempat dari sebuah generator listrik. Karena generator listrik merupakan sebuah mesin yang sangat berharga di masa ini, para penyintas itu pun langsung mengajak Sebastian untuk ikut ke markasnya. Setibanya di markas para penyintas, Sebastian pun merasa terkejut setelah melihat banyak sekali orang di tempat itu. Sebastian kemudian diarahkan oleh seorang penyintas untuk bertemu dengan seorang dokter. Dokter itu pun langsung mengobati luka dari Sebastian yang berasal dari pukulan beberapa orang sebelumnya yang telah merebut barangnya. Saat hari menjelang sore, Sebastian diajak oleh beberapa orang untuk ikut makan bersama. Di sana, Sebastian melihat seorang pria yang matanya telah dijahit. Pria itu mengatakan kepada Sebastian jika dia melakukan hal ini karena trauma oleh para pelihat. Para pelihat ini merupakan julukan bagi orang-orang yang tak terpengaruh oleh makhluk misterius, sehingga mereka tak akan melakukan bunuh diri walaupun mata mereka terbuka. Akan tetapi, para pelihat ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memaksa semua manusia yang ditemuinya agar mereka membuka matanya. Ketika sedang beristirahat, Sebastian secara diam-diam menyelinap masuk ke ruang kantor dan mengambil semua kunci bus tanpa meminta izin. Setelah itu, Sebastian pun langsung mencoba kunci-kunci tersebut ke sebuah bus yang di dalamnya terdapat beberapa orang yang sedang beristirahat. Seorang wanita yang merupakan dokter sebelumnya pun berhasil menciduk Sebastian dan bertanya kepada Sebastian tentang apa yang dia lakukan. Sebastian pun hanya diam saja dan terus mencoba kunci yang diambilnya. Setelah berhasil menemukan kunci yang cocok, Sebastian pun langsung menekan gas dari bus tersebut untuk menuju ke luar ruangan. Entah
Apa tujuan Sebastian melakukan semua ini? Semua orang yang sedang beristirahat pun langsung merasa panik karena bus yang mereka buat istirahat tiba-tiba berjalan. Hingga pada akhirnya bus tersebut pun langsung terbalik setelah menabrak sebuah mobil di depannya. Dari dalam bus, Sebastian keluar tanpa menutup matanya. Ternyata Sebastian merupakan komplotan dari para pelihat. Sebastian melihat satu persatu orang yang melakukan bunuh diri setelah membuka matanya. Ketika seorang dokter keluar dari dalam bus dengan mata tertutup, Sebastian pun langsung mendatanginya dan membuka matanya secara paksa. Pada akhirnya, dokter itu pun langsung melakukan bunuh diri. Di lain sisi, terdapat seorang pria yang meledakkan dirinya bersama bus yang membuat semua orang di dalam bus itu pun langsung tewas seketika. Setelah semua orang telah tewas, muncullah putri dari Sebastian yang bernama Anna. Anna mengatakan jika Sebastian tak perlu bersedih, sebab Sebastian telah melakukan hal yang benar. Anna mengumpamakan jika Sebastian adalah seorang penggembala, sedangkan para manusia, mereka adalah seekor domba. Sebastian harus menyelamatkan domba-domba tersebut agar tak tersesat. Ternyata, Anna sendiri merupakan halusinasi dari Sebastian. Anna yang asli sudah tewas di masa lalu. Cerita kemudian beralih ke 9 bulan sebelumnya saat wabah misterius ini baru saja menyebar. Pada saat itu, Sebastian yang sedang bekerja, dia pun dihebohkan oleh fenomena aneh yang memperlihatkan sebagian besar manusia yang tiba-tiba melakukan bunuh diri. Dengan sangat panik, Sebastian langsung bergegas pulang dengan menaiki sebuah kereta bawah tanah. Saat kereta tersebut akan tiba, semua orang pun malah melompat ke rel kereta secara bersamaan. Melihat orang-orang yang bersikap aneh, Sebastian pun memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki. Di tengah jalan, Sebastian mendapatkan telepon dari istrinya yang mengatakan jika Anna masih di sekolahan. Dengan bergegas, Sebastian pun langsung menjemput Anna di sekolahnya. Saat Sebastian melewati sebuah gereja, terdapat seorang pastor yang mengatakan jika zaman kenabian telah kembali lagi. Hanya orang terpilih yang akan mendapatkan mukjizat. Sebastian pun tak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh pastor tersebut. Saat Sebastian hampir tiba di rumahnya, dia melihat istrinya yang sudah menunggunya dan bersiap-siap untuk pergi. Saat Sebastian akan pergi, istrinya pun malah tertabrak oleh mobil yang sedang melintas. Keesokan harinya, diperlihatkan Sebastian yang kembali melakukan perjalanan untuk mencari penyintas lagi. Di sebuah bus, Sebastian melihat beberapa mayat dari manusia yang tewas dengan menggantung diri. Anna pun mengatakan jika orang-orang itu telah melakukan hal yang benar. Di sebuah apotek, Sebastian melihat seorang wanita yang sedang mengambil beberapa obat. Dengan bergegas, Sebastian pun langsung mendatanginya. Wanita itu yang mendengar langkah kaki dari Sebastian, dia pun langsung mengatakan apakah ada orang di sana. Sebastian pun menjawab jika dia sedang tersesat. Dari suatu arah, terdapat kedua anjing yang berniat menyerang Sebastian. Ternyata, wanita itu dijaga oleh kedua pria di lain sisi. Kedua pria itu pun langsung menyuruh Sebastian untuk pergi. Para penyintas ini sangat berbeda sekali dengan penyintas sebelumnya. Para penyintas ini lebih tegas dan lebih berhati-hati. Sebastian pun kembali membujuk mereka jika dia mengetahui tempat dari generator listrik. Pada akhirnya, Sebastian pun diajak oleh para penyintas itu untuk pergi ke markas mereka. Setibanya di dalam markas, Sebastian langsung disambut oleh beberapa orang yang tinggal di tempat tersebut.
Seorang pria bernama Rafa pun langsung menginterogasi Sebastian dan menanyakan beberapa hal tentang dirinya. Sebastian pun menjawab jika dia sebelumnya berasal dari kelompok penyintas juga. Akan tetapi, kelompoknya telah tewas karena ulah dari para pelihat. Rafa pun tak peduli dengan hal itu. Rafa kemudian bertanya tentang di mana tempat dari generator. Sebastian pun menjawab jika dia berbohong. Sebastian meminta maaf sebab dia terpaksa berbohong karena dia tak memiliki siapa-siapa lagi. Mendengar jawaban itu, Rafa langsung emosi dan berniat untuk mengeluarkan Sebastian dari sana. Akan tetapi, seorang wanita kecil melarang Rafa dan mengatakan dengan bahasa Jerman agar membiarkan Sebastian tinggal. Sebastian yang bisa berbahasa Jerman, dia pun berterima kasih kepada wanita itu yang bernama Sofia. Seorang wanita lain yang bernama Claire pun mengizinkan Sebastian agar tetap tinggal. Karena mereka tak bisa berbahasa Jerman, Sebastian pun diperintahkan untuk bertanya kepada Sofia tentang bagaimana dia bisa berpisah dengan keluarganya. Sofia pun menjelaskan, jika saat wabah ini baru menyebar, dia bersama ibunya berniat mendatangi suatu tempat di atas bukit yang merupakan tempat penampungan bagi semua orang. Apesnya, saat dia di tengah jalan, Sofia malah tertinggal oleh ibunya karena tertabrak oleh seseorang, dan begitulah mengapa dirinya bisa terpisah oleh keluarganya. Claire pun kemudian mengatakan jika dia menemukan Sofia di sebuah tempat. Pada saat itu, Sofia terlihat sangat ketakutan. Kesempatan ini pun langsung dimanfaatkan oleh Sebastian yang mengatakan jika mereka harus pergi ke suatu tempat yang dimaksud oleh Sofia. Sebab di markas ini akan sulit mencari makanan. Mereka sama saja seperti bunuh diri secara perlahan. Pernyataan dari Sebastian ini pun direspon baik oleh sahabat dari Rafa yang bernama Octavio. Namun, kedua lansia yang bernama Isabel dan Roberto pun sempat tak setuju. Sebab usia mereka yang sudah lansia pasti akan menyulitkan mereka. Claire pun berjanji jika dia tak akan meninggalkan siapapun. Pada akhirnya, mereka semua pun sepakat untuk pergi ke sebuah tempat yang dimaksud oleh Sofia. Perjalanan yang pertama yaitu mendatangi perpustakaan untuk mengambil sebuah peta. Octavio menjadi pemimpin pada perjalanan ini. Setelah menemukan peta yang diharapkan, mereka pun mulai melanjutkan perjalanan. Karena sudah seharian berjalan, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah tempat. Saat Sebastian melihat Sofia, dia pun teringat dengan puterinya yang sangat dia sayangi. Andai saja Anna masih hidup, mungkin usianya sepantaran seperti Sofia. Singkat cerita, ketika semua orang telah tidur, Sebastian secara diam-diam memotong tali dari kedua anjing yang bertugas memandu jalan. Tujuannya tak lain agar mereka semua kesulitan untuk mencari jalan. Keesokan paginya, ketika mereka kembali melanjutkan perjalanan, terdapat makhluk misterius yang menggoda mereka agar mereka semua mau membuka mata. Mereka semua pun berusaha agar tak terpengaruh oleh makhluk tersebut. Rafa yang kehilangan jejak dari anjingnya, dia pun terpaksa membuka penutup matanya. Pada akhirnya, Rafa pun langsung melakukan bunuh diri. Di samping itu, anjing-anjing milik Rafa yang terbuka penutup matanya, mereka pun langsung bersikap ganas dan langsung menggigit tangan dari Roberto. Octavio yang berhasil menemukan tempat persembunyian, dia pun langsung meniup sebuah peluit agar teman-temannya datang ke arahnya. Pada akhirnya, mereka pun berhasil lolos dari makhluk sebelumnya. Octavio pun kemudian bertanya tentang di mana Rafa berada. Roberto pun menjawab jika Rafa telah tewas. Seketika, mereka pun langsung berduka atas kematian salah satu teman mereka. Claire pun merasa curiga mengapa anjing-anjing yang mereka bawa bisa terputus talinya. Octavio pun mengira jika mungkin kejadian ini sudah takdirnya. Akan tetapi, Claire merasa ada yang janggal dengan kejadian ini. Di lain sisi,
Sebastian mendatangi Sofia yang tengah trauma. Sebastian pun memberikan kalung milik Anna kepada Sofia agar dia tak takut lagi. Seketika, Sebastian pun kembali teringat tentang bagaimana dirinya bisa menjadi bagian dari para pelihat. Ternyata, pastor sebelumnya lah yang memilih Sebastian agar menjadi bagian dari para pelihat. Saat Sebastian tengah sendirian, dia didatangi oleh Claire yang mengatakan jika makhluk misterius ini berusaha menggoyahkan keyakinan mereka. Claire pun memberikan nasihat kepada Sebastian agar tak tergoda dengan makhluk misterius ini. Di lain sisi, Roberto mulai kesakitan karena tangannya yang digigit oleh anjing sebelumnya. Octavio pun langsung mengajak Claire dan juga Sebastian untuk mencari antibiotik di rumah tersebut. Saat tengah mencari, Octavio membagi tugas kepada Claire dan juga Sebastian untuk menutup jendela dari kaca rumah yang terbuka. Octavio dan Claire pun telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menutup jendela di beberapa ruangan. Namun, ketika Sebastian berada di ruang makan, dia pun berbohong kepada Octavio jika dia telah menutup jendelanya. Pada akhirnya, Octavio yang tak menutup matanya, dia pun langsung melakukan bunuh diri dengan menusukkan sebuah pisau ke dalam perutnya. Claire yang mendengar suara keributan, dia pun langsung mendatangi tempat dari Octavio dan juga Sebastian. Claire bertanya tentang apa yang terjadi. Sebastian pun menjawab jika Octavio telah melakukan bunuh diri. Kini, mereka semua pun kembali berduka lagi. Claire yang menemukan antibiotik, dia pun langsung memberikannya kepada Roberto. Keesokan harinya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Saat berada di tengah jalan, terdapat pasukan dari para pelihat yang langsung menyerang Roberto. Roberto dan Isabel pun hanya bisa pasrah karena mereka yang sudah lansia. Sementara itu, Sebastian bersama Claire dan juga Sofia pun berhasil kabur dari sana. Claire yang curiga kepada Sebastian, dia pun langsung mengambil kacamata hitam milik Sebastian dan melihat jika kacamata itu ternyata tak tertutup. Kini, kecurigaan Claire pun ternyata benar jika Sebastianlah yang merupakan dalang dari kekacauan yang terjadi di kelompoknya. Sebastian pun meminta maaf kepada Claire dan menjelaskan jika dia memang berniat membuka penutup mata mereka. Akan tetapi, setelah bersama dengan Sofia, niatnya pun mulai berubah. Claire pun sudah tak percaya lagi dengan Sebastian. Saat Sebastian mengejar Claire dan Sofia yang melarikan diri, muncullah Anna yang menyuruh ayahnya agar membuka penutup mata dari Sofia. Namun, Sebastian pun langsung mengurungkan niatnya setelah teringat Anna yang sebenarnya sudah tewas. Anna yang dilihatnya saat ini hanyalah halusinasinya. Seketika, Sebastian pun langsung teringat puterinya sebelum dia tewas. Ternyata, pastor di dalam gereja lah yang memaksa Anna untuk membuka matanya. Sehingga, Anna pun langsung melakukan bunuh diri. Dan begitulah bagaimana Anna bisa tewas di masa lalu. Sebastian yang mulai tersadar, dia pun meminta maaf kepada Claire karena telah membunuh teman-temannya. Sebastian mulai sadar jika makhluk misterius telah mempengaruhinya. Sebagai permintaan maaf, Sebastian akan melindungi mereka dan mengantarkan mereka ke tempat dari perlindungan. Saat akan pergi, terdapat seorang pelihat yang berniat menyerang Claire dan juga Sofia. Sebastian yang juga merupakan seorang pelihat, dia pun langsung mengejar temannya yang sesama seorang pelihat. Setelah berhasil membunuhnya, Sebastian pun langsung naik ke dalam mobil dan berniat membawa pergi Claire dan juga Sofia ke tempat perlindungan. Di tengah jalan, para pelihat yang dipimpin oleh pastor pun masih mengejar mereka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, tibalah mereka di tempat tujuan. Saat akan pergi ke tempat perlindungan, Sebastian menyuruh Claire dan juga Sofia untuk pergi lebih dulu, sedangkan dirinya akan menghalangi komplotan dari para pelihat.
Claire dan Sofia yang sudah berada di atas, mereka pun mencari cara untuk menghidupkan kereta gantung untuk menuju ke tempat perlindungan. Setelah lama mencari, Claire pun tak menemukan tombol untuk menghidupkan mesin tersebut. Di suatu tempat, Claire melihat sebuah lonceng yang sangat besar. Claire pun langsung membunyikan lonceng tersebut. Benar saja, kereta gantung itu pun langsung bergerak. Sementara itu, Sebastian yang berada di bawah, dia pun berhasil membunuh pastor dengan menggunakan tongkat besi. Kembali ke Claire dan Sofia, pada akhirnya mereka berdua pun berhasil naik ke dalam kereta gantung. Saat tiba di depan gerbang perlindungan, mereka berdua langsung diinterogasi oleh pasukan militer. Merasa jika mereka tak seperti seorang pelihat, pasukan militer itu pun langsung mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam. Tak diduga, Sofia akhirnya kembali bertemu dengan ibunya. Sofia pun merasa sangat senang karena bisa bertemu lagi dengan ibunya. Di ruang pemeriksaan, Claire diambil sampel darahnya untuk diperiksa jika dia masih manusia normal. Claire pun bertanya kepada seorang dokter tentang mengapa dia tak mempercayainya. Dokter itu pun menjawab jika dia bukan tak percaya, akan tetapi dirinya sedang mencari sampel dari seorang pelihat untuk dijadikan antibodi. Di ruangan rahasia, beberapa ilmuwan pun mencoba eksperimen kepada tikus dengan memberikan sampel darah dari pelihat untuk dijadikan antibodi. Dan kemudian, film pun berakhir. Bagi saya pribadi, film ini tak kalah seru dengan sequel pertamanya. Sebelumnya, saya mengira jika film ini akan melanjutkan kisah dari Bird Box 2018. Ternyata, film ini mengambil kisah baru di negara yang berbeda. Setelah menonton film ini, saya rasa akan ada sequel lanjutannya yang memperlihatkan keadaan di negara yang lain. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.